Tahun 2025 menjadi titik balik sejarah bagi Gereja Katolik. Setelah wafatnya Paus Fransiskus, seorang gembala yang dicintai karena kerendahan hatinya, dunia menantikan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah konklav yang menegangkan, muncullah nama baru yang mengejutkan banyak pihak. Paus Leo ke-14. Beliau bukanlah sosok yang sering tampil di media. Beliau adalah seorang mantan misionaris yang dikenal teguh pada aturan dan memiliki tatapan mata yang tajam namun meneduhkan. Banyak yang bertanya-tanya, arah mana yang akan ia tuju? Jawabannya datang dengan cepat dan tegas. Paus Leo ke-14 tidak membuang waktu. Dalam 100 hari pertamanya, ia mengeluarkan serangkaian gebrakan yang mengguncang sendi-sendi kebiasaan lama. Total ada 12 perubahan besar yang ia canangkan. Bukan perubahan kebijakan yang rumit, melainkan perubahan yang menyentuh langsung ke jantung iman dan cara hidup gereja. Perubahan-perubahan ini begitu mendasar hingga banyak yang menyebutnya sebagai sebuah revolusi sunyi dari tahta suci. Mari kita bedah satu persatu gebrakan tersebut. Dimulai dengan 4 gebrakan pertama yang langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Perubahan pertama, ketegasan pada sakramen perkawinan. Langkah pertama Paus Leo ke-14 langsung menyentuh isu yang menjadi perdebatan hangat di seluruh dunia. Tanpa basa-basi, pada 12 Juni 2025, Vatikan melalui Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan sebuah dekret yang ringkas, padat dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi ganda. Judulnya, Clariore Luce, atau dengan cahaya yang lebih terang. Isinya menegaskan bahwa gereja, sebagai penjaga warisan Kristus, tidak memiliki wewenang untuk memberikan pemberkatan liturgis dalam bentuk apapun kepada pasangan sesama jenis. Keputusan ini bukan untuk menghakimi atau mengucilkan siapapun. Paus Leo ke-14 dalam pengantarnya menekankan bahwa setiap individu dengan segala pergumulan hidupnya harus disambut dengan kasih dan hormat di dalam gereja. Pintu gereja tetap terbuka untuk semua, namun dekret itu membedakan antara menyambut individu dengan memberkati sebuah status hubungan. Menurut dekret tersebut, memberkati secara liturgis sebuah hubungan yang tidak selaras dengan ajaran gereja tentang perkawinan hanya akan menciptakan kebingungan pastoral yang parah dan merusak pemahaman umat tentang rencana Tuhan bagi keluarga. Perkawinan, sebagaimana didefinisikan secara konsisten selama 2000 tahun, adalah ikatan sakramental yang tak terpisahkan antara seorang pria dan seorang wanita yang terbuka pada karunia kehidupan. Pesan Paus sangat lugas. Mengutip salah satu bagian dekret, kasih harus selalu berjalan seiring dengan kebenaran. Adalah sebuah tindakan kasih yang keliru jika kita menawarkan sebuah jalan yang kita tahu tidak menuntun pada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Tugas gereja adalah memegang pelita kebenaran itu tinggi-tinggi, bahkan jika cahayanya terasa menyilaukan bagi dunia. Bagi banyak keluarga Katolik, keputusan ini memberikan kelegaan dan kepastian. Mereka melihatnya sebagai penegasan bahwa fondasi keluarga Katolik akan terus dijaga dengan kokoh di tengah badai perubahan zaman. Ini adalah sinyal pertama dari Paus Leo ke-14 bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer demi menjaga kemurnian ajaran. Perubahan kedua, menjual harta gereja untuk kaum miskin. Jika gebrakan pertama adalah tentang doktrin, gebrakan kedua adalah tentang tindakan nyata yang radikal. Paus Leo ke-14 memerintahkan sebuah aksi yang belum pernah dilakukan paus sebelumnya dalam skala sebesar ini. Beliau memerintahkan agar sepertiga dari harta benda bergerak milik Vatikan yang tersimpan di dalam brankas dan museum yang tidak esensial untuk liturgi atau pameran utama, untuk dijual. Ini termasuk piala-piala emas murni, perhiasan-perhiasan bersejarah,
dan berbagai artefak seni tak ternilai yang merupakan hadiah dari kerajaan-kerajaan Eropa selama berabad-abad. Perintahnya sederhana dan menggema di seluruh dunia. Harta sejati gereja adalah kaum miskin, bukan emas yang tersimpan di ruang bawah tanah. Kristus tidak punya apa-apa, sementara gerejanya bergelimang harta. Ini adalah sebuah skandal di hadapan Tuhan. Proses lelang dilakukan secara terbuka dan profesional oleh Rumah Lelang Christie's dan Sotheby's untuk memastikan transparansi dan hasil yang maksimal. Seluruh hasilnya tanpa dipotong 1 sen pun untuk biaya administrasi Vatikan dimasukkan ke dalam sebuah dana amal baru bernama Dana Tangan Tuhan, Manus Dei Fund. Dana ini memiliki statuta yang revolusioner, dikelola oleh sebuah dewan yang mayoritas anggotanya adalah kaum awam dari lembaga-lembaga amal internasional. Dan laporan keuangannya dipublikasikan secara online setiap 3 bulan sekali untuk bisa diakses siapa saja. Dalam beberapa bulan saja, hasilnya sudah terlihat. Dana tersebut membiayai pembangunan 3 rumah sakit darurat di zona konflik Afrika, menyediakan makanan dan tenda bagi puluhan ribu pengungsi di perbatasan Myanmar, membangun kembali 100 lebih gereja desa yang roboh akibat topan di Filipina, dan melunasi hutang-hutang keluarga miskin yang terjerat rentenir di Amerika Latin. Tindakan ini mengirimkan pesan yang sangat kuat. Di bawah kepemimpinan Paus Leo ke-14, gereja tidak akan lagi hanya berbicara tentang kaum miskin, tetapi akan secara radikal berpihak kepada mereka, bahkan jika itu berarti harus merelakan kemegahan dan warisan duniawinya. Beliau menunjukkan bahwa kekayaan gereja tidak terletak pada benda-benda mati yang berkilauan, melainkan pada perbuatan kasih yang hidup dan nyata. Langkah ini membungkam para kritikus yang sering menuduh gereja menumpuk kekayaan dan sebaliknya menginspirasi banyak keuskupan kaya di Jerman, Amerika, dan Italia untuk mulai melakukan audit dan penjualan aset serupa. Perubahan ketiga, perang melawan kemewahan rohaniwan. Nyambung langsung dari penjualan harta Vatikan, Paus Leo ke-14 mengarahkan perhatiannya pada gaya hidup para pelayan gereja itu sendiri. Pada tanggal 10 Agustus 2025, sebuah dekrit baru yang keras dikeluarkan, berjudul Nudum Christum Nudi Sequentes, mengikuti Kristus yang telanjang dengan telanjang. Dekrit ini secara efektif mengobarkan peran melawan kemewahan di kalangan rohaniwan. Aturannya sangat spesifik dan tidak pandang bulu. Pertama, semua rohaniwan, mulai dari pastor paroki hingga kardinal kuria Roma, dilarang memiliki atau menggunakan mobil mewah. Batasan harga mobil dinas ditetapkan setara dengan harga mobil keluarga kelas menengah. Para uskup yang sering terlihat menggunakan sedan Mercedes atau BMW diberi waktu 3 bulan untuk menjualnya dan menggantinya dengan kendaraan yang lebih sederhana. Kedua, kepemilikan properti pribadi seperti apartemen mewah atau villa liburan oleh rohaniwan dilarang keras. Semua aset pribadi yang tidak berasal dari warisan keluarga yang jelas harus diserahkan kepada keuskupan untuk dana sosial. Konsekuensinya pun dibuat sangat jelas. Siapapun rohaniwan yang gagal mematuhi aturan ini dalam tenggat waktu yang ditentukan akan secara otomatis kehilangan status klerikalnya. Tidak ada banding, tidak ada pengecualian. Untuk menegakkan aturan ini, Vatikan membuka sebuah alamat email khusus di mana umat awam bisa melaporkan secara anonim gaya hidup rohaniwan di paroki atau keuskupan mereka yang tidak sesuai dengan semangat kemiskinan Injil. Paus Leo ke-14 sendiri memberikan teladan. Beliau menolak pindah ke apartemen kepausan yang luas dan tetap tinggal di kamar tamu sederhana di Domus Sanctae Martae. Beliau juga sering terlihat hanya mengenakan jubah putih biasa tanpa hiasan apapun, bahkan saat bertemu dengan para kepala negara. Dalam sebuah homili pagi yang disiarkan oleh Radio Vatikan, beliau berkata, "Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Kristus yang miskin kepada orang-orang yang kelaparan, jika kita sendiri turun dari mobil yang harganya setara dengan penghasilan mereka seumur hidup?" Kredibilitas adalah mata uang gereja.
Dan saat ini, kita sedang bangkrut. Kita harus mulai mendapatkan kembali kepercayaan itu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup. Berita-berita tentang para uskup yang menjual mobil mewah mereka dan pastor yang pindah dari apartemen pribadi ke pastoran sederhana mulai bermunculan, memberikan secercah harapan baru bagi umat yang merindukan sosok gembala yang otentik. Perubahan keempat, kesakralan pengakuan dosa secara pribadi. Di tengah dunia yang semakin digital, di mana segala sesuatu bisa dilakukan lewat aplikasi, Paus Leo ke-14 justru menarik garis batas yang tegas pada hal-hal yang bersifat sakral. Gebrakan keempatnya adalah sebuah instruksi dari Kongregasi Ibadat Ilahi yang menegaskan kembali pentingnya dan satu-satunya cara sah untuk sakramen pengakuan dosa. Instruksi tertanggal 25 Agustus 2025 itu melarang secara total segala bentuk pengakuan dosa digital. Ini termasuk pengakuan dosa melalui telepon, panggilan video, pesan teks, email, atau aplikasi pengakuan dosa apapun, yang mulai populer di beberapa negara. Alasannya sangat bersifat teologis dan pastoral. Dokumen itu menjelaskan bahwa sakramen rekonsiliasi bukan sekadar penyampaian daftar dosa. Ia adalah sebuah perjumpaan personal dan manusiawi. Kehadiran fisik antara seorang peniten yang mengaku dosa dan seorang imam yang bertindak sebagai in persona Christi dalam pribadi Kristus adalah elemen yang tidak bisa diganggu-gugat. Kerahasiaan bilik pengakuan dosa, bisikan pertobatan, gerakan tangan imam yang memberikan absolusi, dan nasihat yang diberikan secara tatap muka adalah bagian integral dari rahmat sakramen itu sendiri. Vatikan berargumen bahwa digitalisasi sakramen ini akan membuatnya menjadi sebuah transaksi yang dingin dan tidak personal, menghilangkan dimensi penyembuhan dan perjumpaan personal dengan kerahiman Tuhan. Jiwa manusia tidak bisa disucikan lewat sinyal Wi-Fi, kata Paus Leo ke-14 dalam sebuah kesempatan. Penyembuhan membutuhkan kehadiran, sentuhan dan tatapan mata yang penuh belas kasihan, bukan layar yang dingin. Instruksi ini memaksa paroki-paroki di seluruh dunia untuk kembali mengaktifkan jadwal pengakuan dosa secara reguler. Para imam didorong untuk lebih banyak meluangkan waktu duduk di dalam bilik pengakuan dosa, menunggu umat mereka. Awalnya mungkin terasa kuno bagi sebagian orang, tetapi perlahan-lahan umat mulai menemukan kembali keindahan dan kekuatan dari perjumpaan pribadi dengan kerahiman Tuhan di dalam keheningan bilik pengakuan dosa, sebuah oase spiritual di tengah gurun digital dunia modern. Perubahan kelima, jalan tengah untuk misa tradisional. Setelah mengguncang pilar keuangan, gaya hidup dan sakramental, Paus Leo ke-14 mengalihkan perhatiannya ke jantung kehidupan gereja, liturgi. Beliau menyentuh sebuah isu yang selama puluhan tahun telah menjadi sumber perdebatan sengit dan perpecahan yang menyakitkan di dalam gereja, yaitu misa Latin tradisional atau yang sering disebut misa tridentin. Beliau sadar bahwa kebijakan satu ukuran untuk semua dalam hal ini telah gagal. Kebijakan liberalisasi oleh Paus Benediktus ke-14 lewat Summorum Pontificum telah disambut gembira oleh kaum tradisionalis, namun seringkali diabaikan oleh para uskup. Sebaliknya, kebijakan pembatasan ketat oleh Paus Fransiskus lewat Traditionis Custodes telah memadamkan semangat komunitas-komunitas ini dan membuat mereka merasa seperti anak tiri di dalam rumah mereka sendiri. Paus Leo ke-14 melihat luka di kedua belah pihak dan memutuskan untuk menempuh jalan tengah yang radikal, sebuah solusi yang menuntut kedewasaan dari semua pihak. Pada tanggal 13 Juli 2025, Vatikan menerbitkan sebuah dokumen baru yang disebut Custos et Pater, penjaga dan bapa. Dokumen ini tidak sekadar membatalkan dokumen sebelumnya, tetapi menciptakan kerangka kerja yang sama sekali baru. Pertama, dokumen ini menegaskan kembali bahwa Misa Paulus VI, misa yang biasa kita gunakan adalah bentuk liturgi Roma yang normal dan utama. Namun, poin kedua adalah sebuah revolusi.
Dokumen ini memberikan hak kepada setiap kelompok umat beriman di keuskupan manapun di dunia, tanpa perlu jumlah minimum, untuk meminta perayaan misa Latin tradisional. Mereka tidak lagi perlu memohon-mohon atau membuktikan bahwa mereka adalah kelompok yang besar. Namun, hak ini datang dengan tanggung jawab. Uskup setempat, sebagai bapa dari keuskupan, kini diwajibkan oleh hukum kanon untuk menyediakan 3 hal bagi kelompok ini. Seorang imam yang terlatih dengan baik untuk merayakan ritus kuno tersebut, sebuah gereja atau kapel yang layak sebagai lokasi perayaan, dan jadwal misa yang reguler. Uskup tidak lagi bisa menolak dengan alasan pastoral yang tidak jelas. Namun, Paus Leo ke-14 juga memberikan 2 syarat tegas bagi komunitas tradisionalis. Pertama, homili atau khotbah dalam misa Latin tradisional tersebut wajib disampaikan dalam bahasa setempat, vernakular, agar semua yang hadir, bahkan yang baru pertama kali datang, dapat mengerti pengajaran Injil. Kedua, komunitas tersebut diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam setidaknya 2 acara besar keuskupan setiap tahunnya, seperti Misa Krisma atau perayaan Hari Raya Pelindung Keuskupan. Tujuannya jelas, untuk mencegah komunitas ini menjadi kelompok yang eksklusif dan terisolasi dari seluruh tubuh gereja lokal. Reaksinya beragam. Kaum tradisionalis bersorak gembira karena merasa doa mereka selama puluhan tahun akhirnya didengar dan mereka diakui sebagai bagian penuh dari gereja. Para uskup di satu sisi merasa bebannya bertambah, namun di sisi lain, mereka kini memiliki aturan yang jelas dan tidak bisa lagi dituduh bertindak sewenang-wenang. Paus Leo ke-14 menunjukkan dirinya sebagai seorang bapak yang tegas namun adil, yang tidak membiarkan salah satu anaknya merasa dibuang, namun juga menuntut semua anaknya untuk hidup rukun di dalam satu rumah yang sama. Perubahan ke-6, dana wajib untuk orang miskin di setiap paroki. Dari altar liturgi, Paus Leo ke-14 beralih ke brankas paroki. Jika sebelumnya beliau menjual harta Vatikan di tingkat pusat, kini beliau membawa revolusi keuangan itu ke tingkat akar rumput, ke setiap paroki di seluruh dunia. Beliau sadar bahwa program amal yang besar dari Vatikan tidak akan banyak berarti jika di tingkat lokal gereja tidak menunjukkan wajah belas kasih yang sama. Maka, melalui sebuah dekrit dari kongregasi klerus, sebuah hukum kanon baru yang sederhana, namun mengikat ditambahkan. Hukum baru ini mewajibkan setiap paroki di seluruh dunia, tanpa kecuali, dari katedral termegah di New York hingga stasi terkecil di pedalaman Kalimantan, untuk melakukan 3 hal. Pertama, setiap paroki wajib membuka sebuah rekening bank terpisah yang diberi nama Dana Orang Miskin Paroki atau nama sejenis yang jelas tujuannya. Rekening ini tidak boleh dicampur dengan rekening operasional paroki untuk listrik, gaji pegawai, atau biaya renovasi. Kedua, hukum kanon kini mewajibkan bahwa minimal 10% dari seluruh pendapatan kotor paroki setiap bulannya, baik yang berasal dari kolekte misa hari Minggu, sumbangan amplop, donasi perorangan, maupun hasil usaha paroki, harus secara otomatis ditransfer ke dalam dana orang miskin tersebut. Angka 10% ini adalah angka minimal yang tidak bisa ditawar. Ketiga, dan ini yang paling revolusioner, pengelolaan dana ini tidak boleh dipegang oleh pastor paroki atau dewan paroki saja. Setiap paroki diwajibkan membentuk sebuah komite pelayanan kasih yang terdiri dari minimal 5 orang umat awam dengan reputasi baik dan tidak memegang jabatan lain di dewan paroki. Komite inilah yang bertugas untuk memverifikasi dan menyalurkan bantuan dari dana tersebut secara langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan di dalam wilayah paroki tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Bantuan ini bisa berupa pembayaran uang sekolah anak, pembelian obat bagi yang sakit, pemberian modal usaha kecil, atau sekadar bantuan sembako bulanan. Untuk menjamin transparansi, komite ini diwajibkan untuk menempelkan laporan keuangan sederhana di papan pengumuman gereja setiap awal bulan, yang menunjukkan total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah keluarga yang telah dibantu.
tanpa menyebutkan nama demi menjaga martabat mereka. Gebrakan ini secara efektif mengubah setiap paroki menjadi sebuah lembaga amal di garis depan. Umat yang memasukkan uang ke dalam kantong kolekte kini tahu persis bahwa sebagian dari uang mereka akan langsung sampai kepada tetangga mereka yang paling membutuhkan. Ini juga mengakhiri praktik di mana dana paroki lebih banyak dihabiskan untuk proyek-proyek pembangunan fisik yang megah, sementara ada umat di sekitar gereja yang tidak bisa makan. Paus Leo ke-14 ingin menegaskan bahwa sebuah paroki yang hidup bukanlah paroki yang gedungnya paling indah, tetapi paroki yang tidak memiliki satupun umat yang tidur dalam kelaparan. Perubahan ketujuh, kembali ke sumber kekuatan doa tradisional. Setelah menyatur urusan liturgi dan keuangan, gebrakan ketujuh dari Paus Leo ke-14 adalah sebuah ajakan yang sangat personal dan spiritual. Beliau melihat dunia modern yang begitu bising, cepat, dan penuh dengan gangguan digital telah membuat banyak umat kehilangan kebiasaan berdoa yang mendalam. Doa menjadi sekadar rutinitas atau kewajiban singkat untuk melawannya. Beliau tidak mengeluarkan dekret atau hukum, melainkan sebuah surat apostolik kepada seluruh umat beriman yang berjudul Silentium et Fortitudo, keheningan dan kekuatan. Surat ini adalah sebuah ajakan dari hati seorang bapa agar umat Katolik menemukan kembali dua senjata spiritual paling ampuh yang telah diwariskan oleh tradisi gereja: doa rosario dan adorasi sakramen Maha Kudus. Paus Leo XIV meminta agar setiap paroki di seluruh dunia mendoakan doa rosario secara bersama-sama setidaknya 15 menit sebelum salah satu misa pada hari Sabtu atau Minggu. Biarlah Bunda Maria sendiri yang mempersiapkan hati kita untuk menyambut putranya dalam Ekaristi, tulisnya. Beliau ingin rosario tidak lagi hanya menjadi doa pribadi para lansia, tetapi menjadi doa komunitas yang merangkul semua usia. Kedua, dan ini yang lebih mendalam, beliau meminta agar setiap gereja paroki berusaha sekuat tenaga untuk menyelenggarakan jam suci atau adorasi sakramen Maha Kudus, setidaknya 1 kali setiap minggunya. Di tengah dunia yang tidak pernah berhenti bicara, tulis Paus, gereja harus menjadi sebuah oase keheningan di mana jiwa-jiwa yang lelah bisa datang dan sekadar duduk diam di hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Tidak perlu berkata apa-apa. Cukup dengan berada di hadiratnya, kita akan dikuatkan dan disembuhkan. Beliau mengerti bahwa banyak paroki kekurangan imam atau waktu. Oleh karena itu, Vatikan melalui Kongregasi Ibadat Ilahi menerbitkan buku-buku panduan praktis dalam berbagai bahasa berisi tata cara adorasi yang sederhana, renungan-renungan singkat, dan lagu-lagu pujian yang bisa digunakan oleh para awam untuk memimpin jam suci jika imam berhalangan. Dampak dari surat ini sangat terasa di tingkat akar rumput. Perlahan tapi pasti, suara doa rosario yang didaraskan bersama mulai terdengar lagi di gereja-gereja sebelum misa dimulai. Di banyak paroki, kelompok-kelompok adorasi abadi mulai terbentuk, di mana umat awam secara bergiliran menjaga hadirat Tuhan dalam sakramen Maha Kudus selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Paus Leo ke-14 berhasil mengingatkan kembali gereja bahwa semua program sosial dan reformasi struktural tidak akan ada artinya jika tidak bersumber dari mata air doa yang hidup. Kekuatan sejati gereja tidak terletak pada organisasinya yang rapi atau bangunannya yang megah, tetapi pada keintimannya dengan Tuhan Yesus sendiri yang dengan setia menanti umatnya di dalam keheningan tabernakel. Perubahan ke-8. Revolusi total dalam pendidikan calon imam. Setelah membenahi liturgi dan memperkuat spiritualitas umat, Paus Leo ke-14 mengarahkan pisau bedahnya ke jantung dari masa depan gereja itu sendiri. Seminari, tempat di mana para calon imam dididik dan dibentuk. Beliau sadar bahwa semua reformasi tidak akan ada gunanya jika generasi imam di masa depan tidak memiliki hati seorang gembala sejati. Beliau melihat sebuah krisis yang tersembunyi. Banyak seminari telah berubah menjadi institusi akademis yang terlalu steril, menghasilkan para ahli teologi yang brilian tetapi canggung dalam pergaulan. Atau lebih buruk lagi,
menghasilkan para karieris yang melihat imamat sebagai sebuah jenjang status, bukan sebagai panggilan untuk melayani sampai mati. Maka, pada tanggal 1 Oktober 2025, Vatikan menerbitkan salah satu dokumen terpanjang dan paling detail dari masa kepausan Leo ke-14. Sebuah konstitusi apostolik berjudul Cor Pastoris, Hati Sang Gembala. Dokumen ini merombak total sistem pendidikan seminari yang telah berjalan selama berabad-abad. Perubahan pertama dan yang paling radikal adalah pemberlakuan tahun pastoral wajib. Dokumen ini menetapkan bahwa seorang seminaris setelah menyelesaikan seluruh studi filsafat dan teologinya, tidak bisa langsung ditahbiskan menjadi diakon. Sebaliknya, ia diwajibkan untuk meninggalkan tembok seminari selama 1 tahun penuh dan menjalani tahun pastoral. Di sebuah paroki biasa, yang seringkali sengaja dipilihkan paroki yang miskin, terpencil, atau memiliki masalah sosial yang kompleks. Selama 1 tahun ini, mereka tidak diperlakukan sebagai asisten pastor. Status mereka adalah pekerja pastoral paroki. Tugas mereka bukanlah memimpin misa, melainkan mengalaminya dari bangku umat. Mereka ditugaskan untuk mengajar sekolah minggu, memimpin kelompok remaja, mengunjungi orang sakit dari rumah ke rumah, membantu mengurus administrasi paroki yang seringkali berantakan, dan bahkan ikut membersihkan gereja. Tujuannya adalah untuk mencelupkan mereka ke dalam realitas kehidupan umat sehari-hari. Kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan harapan mereka, sebelum mereka berani memakai jubah dan berbicara dari atas mimbar. Perubahan kedua adalah perombakan total kurikulum seminari. Paus Leo ke-14 tidak mengurangi standar akademis, tetapi ia menyeimbangkannya. Mata kuliah filosofis dan teologis yang abstrak kini diwajibkan untuk diimbangi dengan mata kuliah keterampilan pastoral praktis. Semua seminaris kini wajib lulus dalam kelas-kelas seperti manajemen keuangan paroki, di mana mereka belajar cara membuat anggaran sederhana dan membaca laporan keuangan. Keterampilan konseling dasar, yang mengajarkan mereka cara mendengarkan secara aktif dan memberikan pertolongan pertama pada krisis kejiwaan. Resolusi konflik, untuk menghadapi perpecahan di dalam dewan paroki atau komunitas. Dan yang terpenting, kelas public speaking dan homiletika lanjutan, di mana mereka tidak hanya belajar teologi khotbah, tetapi juga dilatih setiap minggu untuk berkhotbah di hadapan teman-teman dan para pengajar yang memberikan kritik membangun. Tujuannya, mengakhiri era khotbah yang membosankan, terlalu teoritis dan tidak menyentuh kehidupan nyata umat. Ketiga, proses seleksi untuk masuk seminari diperketat secara drastis. Surat rekomendasi dari pastor paroki kini tidak lagi cukup. Setiap calon diwajibkan untuk menyertakan minimal 5 surat rekomendasi terpisah dari umat awam di parokinya. Seorang guru sekolah minggu, ketua lingkunan, anggota Legio Maria, atau umat biasa yang telah mengenal calon tersebut setidaknya selama 5 tahun dan bisa memberikan kesaksian tentang karakter, kerendahan hati, dan semangat pelayanannya. Selain itu, evaluasi psikologis yang sebelumnya sering dianggap formalitas, kini dibuat menjadi sangat ketat, dilakukan oleh panel psikolog independen yang ditunjuk keuskupan dan wajib diulang setiap 2 tahun selama masa pendidikan. Paus Leo ke-14 ingin memastikan bahwa seminari bukan lagi tempat persembunyian bagi mereka yang tidak matang secara emosional atau lari dari dunia, tetapi sebuah tempat pembentukan bagi para pria yang sehat secara rohani, mental, dan emosional. Revolusi senyap di dalam tembok seminari ini adalah investasi jangka panjang terbesar dari Paus Leo ke-14. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa gembala-gembala di masa depan akan benar-benar memiliki hati yang sama seperti hati sang gembala yang baik. Perubahan ke-9, memutus hubungan gereja dengan politik partisan. Gebrakan ke-9 menunjukkan keberanian politik Paus Leo ke-14 yang luar biasa.
beliau memutuskan untuk menarik gereja keluar dari medan lumpur politik praktis yang selama ini seringkali mencoreng wajah gereja dan memecah belah umat. Pada tanggal 20 Oktober 2025, sebuah dekrit dari Sekretariat Negara Vatikan dikirimkan ke semua kedutaan Vatikan dan konferensi wali gereja di seluruh dunia. Dekrit ini berjudul Super Partes, berada di atas semua pihak. Isinya merupakan sebuah larangan total dan tanpa kompromi bagi semua rohaniwan Katolik untuk terlibat dalam politik partisan. Aturan-aturan di dalamnya sangat spesifik untuk menghindari celah. Pertama, setiap rohaniwan mulai dari diakon hingga kardinal dilarang keras untuk secara publik maupun tersirat mendukung atau mengkampanyekan seorang kandidat politik, sebuah partai politik, atau sebuah koalisi politik. Mimbar gereja, buletin paroki, media sosial pribadi, atau properti milik gereja lainnya tidak boleh digunakan untuk tujuan politik partisan. Kedua, rohaniwan dilarang keras untuk memegang jabatan apapun di dalam struktur sebuah partai politik atau mencalonkan diri untuk jabatan publik yang bersifat politis, seperti anggota parlemen, gubernur, atau presiden. Bagi negara-negara di mana hal ini masih terjadi, para rohaniwan tersebut diberi waktu 6 bulan untuk memilih, melepaskan jabatan politiknya, atau melepaskan status klerikalnya. Namun, disinilah letak kecerdasan dekrit tersebut. Dokumen ini dengan sangat hati-hati membedakan antara politik partisan, partisan politics, dengan isu-isu publik yang memiliki dimensi moral, moral public issues. Dekrit ini menegaskan bahwa gereja tidak hanya berhak, tetapi juga berkewajiban untuk terus menjadi suara kenabian di tengah masyarakat. Para imam dan uskup tetap didorong untuk berbicara dengan lantang dari atas mimbar mengenai isu-isu seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, korupsi, perusakan lingkungan, aborsi, eutanasia, dan hak asasi manusia. Gereja harus terus mendidik hati nurani umatnya agar bisa membuat pilihan-pilihan politik yang bertanggung jawab. Perbedaannya adalah, gereja boleh mengatakan, pilihlah pemimpin yang pro kehidupan dan pro kaum miskin. Tetapi gereja tidak boleh mengatakan, pilihlah kandidat A dari partai B. Sanksi bagi pelanggaran dekrit ini dibuat sangat berat dan cepat untuk menimbulkan efek jera. Suspensi otomatis dari semua pelayanan publik. Seorang imam yang terbukti menggunakan mimbarnya untuk mengkampanyekan seorang calon bupati akan langsung dilarang memimpin misa, memberikan sakramen, dan berkhotbah sambil menunggu proses kanonik lebih lanjut. Langkah ini disambut dengan perasaan campur aduk. Para politisi yang selama ini memanfaatkan pengaruh gereja pasti marah. Sebagian umat yang terlanjur fanatik pada satu kelompok politik merasa kecewa. Namun, mayoritas umat justru merasa lega. Mereka akhirnya bisa datang ke gereja tanpa merasa akan diserang secara politik dari atas mimbar. Gereja kembali menjadi rumah bagi semua orang, tidak peduli apapun pilihan politik mereka. Paus Leo ke-14 berhasil memposisikan kembali gereja sebagai seorang ibu dan guru moral bagi bangsa, yang berdiri di atas semua golongan, bukan sebagai pemain pion dalam percaturan kekuasaan sesaat. Perubahan ke-10 membuka pintu kerahiman dalam proses anulasi perkawinan. Setelah mereformasi formasi para imam dan menegaskan posisi gereja di ranah publik, Paus Leo ke-14 mengalihkan perhatiannya pada sebuah luka yang seringkali tersembunyi, namun sangat menyakitkan bagi ribuan umat awam, proses anulasi perkawinan. Beliau mendengar banyak sekali cerita tentang bagaimana proses di pengadilan gereja, tribunal, untuk menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak sah sejak awal, telah berubah menjadi sebuah pengalaman yang panjang, berbelit-belit, sangat mahal, dan seringkali terasa dingin, serta tidak manusiawi. Banyak umat yang merasa seperti terdakwa dalam sebuah pengadilan kriminal, bukan seperti anak yang sedang mencari kejelasan dan penyembuhan dari ibunya, gereja. Akibatnya, banyak dari mereka yang perkawinannya kandas, akhirnya menyerah di tengah jalan, dan hidup bertahun-tahun dalam situasi yang tidak teratur, terasing dari sakramen.
Paus Leo ke-14 melihat ini sebagai sebuah skandal pastoral, sebuah birokrasi yang mengalahkan belas kasihan. Maka, pada tanggal 1 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Raya Semua Orang Kudus, beliau menerbitkan sebuah motu proprio, surat atas inisiatifnya sendiri, yang mengubah segalanya. Dokumen ini berjudul Misericordia in Judicio, kerahiman di dalam penghakiman. Ini bukanlah sekadar penyesuaian kecil, melainkan sebuah perombakan total terhadap proses anulasi. Pertama, dan ini yang paling mengejutkan, Paus Leo ke-14 mendeklarasikan bahwa seluruh proses anulasi di tingkat pertama harus sepenuhnya gratis. Keuskupan di seluruh dunia dilarang keras untuk memungut biaya administrasi, biaya pengadilan, atau biaya apapun dari umat yang mengajukan permohonan. Keadilan dan kerahiman Tuhan tidak untuk diperjualbelikan, tulis Paus dalam dokumen tersebut. Hambatan finansial tidak boleh menjadi tembok yang menghalangi seorang anak untuk kembali ke pelukan Bapa. Beban biaya kini ditanggung sepenuhnya oleh keuskupan, memaksa mereka untuk mencari cara yang lebih efisien. Kedua, prosesnya dibuat menjadi jauh lebih cepat dan sederhana. Aturan yang sebelumnya mewajibkan setiap keputusan anulasi untuk secara otomatis ditinjau dan dikonfirmasi oleh pengadilan tingkat kedua, kini dihapuskan untuk kasus-kasus yang jelas. Jika bukti-bukti yang diajukan sudah sangat kuat dan tidak ada banding dari pihak mantan pasangan, keputusan dari pengadilan tingkat pertama sudah bersifat final dan sah. Selain itu, dokumen ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada uskup diosesan. Untuk kasus-kasus tertentu di mana ketidakabsahan perkawinan tampak sangat nyata, misalnya karena salah satu pihak sejak awal sudah menyembunyikan fakta bahwa ia tidak menginginkan anak atau memiliki kelainan psikologis berat, uskup sendiri, setelah berkonsultasi dengan timnya, dapat mengeluarkan keputusan anulasi lewat sebuah proses yang jauh lebih singkat. Target waktu untuk seluruh proses, dari pengajuan hingga keputusan, ditetapkan maksimal 1 tahun, bukan lagi bertahun-tahun seperti sebelumnya. Ketiga, dan ini yang paling menyentuh secara pastoral, Paus Leo ke-14 mengubah wajah tribunal dari sebuah pengadilan menjadi sebuah tempat pendampingan. Setiap keuskupan kini diwajibkan untuk menyediakan sebuah tim pendamping pastoral yang terdiri dari para imam, diakon, atau bahkan awam terlatih. Setiap orang yang mengajukan permohonan anulasi akan diberi seorang pendamping pribadi. Tugas pendamping ini adalah untuk berjalan bersama mereka sepanjang proses, membantu mengumpulkan dokumen dan kesaksian, menjelaskan istilah-istilah hukum kanon yang rumit dengan bahasa sederhana, dan yang terpenting, memberikan dukungan doa dan emosional. Tujuannya adalah untuk mengubah sebuah proses yang tadinya menakutkan menjadi sebuah perjalanan penyembuhan, di mana seseorang bisa menengok kembali masa lalunya yang menyakitkan dengan bimbingan gereja, untuk akhirnya mendapatkan kejelasan dan kedamaian. Reformasi ini adalah sebuah tindakan kerahiman yang radikal. Ribuan pintu yang tadinya tertutup oleh birokrasi dan biaya, kini terbuka lebar, memungkinkan banyak domba yang hilang untuk menemukan jalan pulang ke perjamuan Ekaristi. Perubahan ke-11, membangkitkan pasukan kakek nenek sebagai misionaris senior. Gebrakan ke-11 dari Paus Leo ke-14 adalah salah satu yang paling kreatif, tak terduga dan menyentuh hati. Beliau melihat sebuah fenomena global. Jumlah orang lanjut usia yang sehat, aktif, dan beriman terus bertambah. Di banyak negara, mereka dianggap sebagai beban atau sekadar pensiunan, yang tugasnya sudah selesai. Namun, Paus Leo ke-14 melihat mereka dengan kacamata yang berbeda. Beliau tidak melihat sebuah generasi yang sudah usai, melainkan sebuah pasukan misionaris yang sangat besar, berpengalaman, dan belum termanfaatkan. Beliau melihat kebijaksanaan, kesabaran, dan kedalaman iman yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang telah melewati berbagai badai kehidupan. Maka beliau memutuskan untuk memobilisasi mereka. Pada Hari Raya Kakek Nenek dan Lansia,
Vatikan mengumumkan pembentukan sebuah program global baru di bawah naungan Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa. Program ini bernama Seniores Pro Cristo, para lansia untuk Kristus. Tujuannya adalah untuk merekrut dan mengirim para pensiunan Katolik sebagai misionaris awam. Ini bukan program untuk menggantikan para imam atau biarawan-biarawati muda yang pergi ke daerah-daerah terpencil yang berbahaya. Targetnya justru sebaliknya. Para misionaris senior ini akan dikirim ke negara-negara maju yang sekuler dan makmur di Eropa, Amerika Utara, atau Australia, di mana iman Katolik justru sedang meredup dan banyak paroki berubah menjadi museum yang kosong. Mekanisme program ini sangat jelas. Pasangan suami istri atau individu Katolik yang sudah pensiun dan dalam kondisi kesehatan yang baik dapat mendaftar. Mereka akan mengikuti sebuah program pembekalan selama 3 bulan di Roma. Pelatihannya tidak berfokus pada teologi tingkat tinggi, melainkan pada keterampilan praktis, cara berbagi kesaksian iman secara sederhana dan personal, cara memimpin kelompok doa lingkungan, cara mendampingi keluarga muda dalam mendidik anak, dan cara mendekati orang-orang yang kesepian dengan penuh empati. Setelah itu, mereka bisa memilih untuk menjalani masa bakti selama 1 atau 2 tahun di sebuah keuskupan yang membutuhkan di negara lain. Mereka akan ditempatkan di sebuah paroki, diberi tempat tinggal yang layak dan tunjangan hidup sederhana yang didanai bersama oleh Vatikan dan keuskupan penerima. Tugas mereka di paroki bukanlah tugas administratif. Misi mereka adalah menjadi ragi dan menghangatkan kembali komunitas yang sudah dingin. Mereka akan membentuk kelompok doa Rosario di kompleks-kompleks apartemen, mengunjungi para lansia lain yang terkurung di rumah dan tidak pernah dikunjungi siapapun, membuka klub kakek nenek di mana mereka bisa berbagi cerita iman dengan anak-anak sekolah minggu, atau sekadar menjadi sepasang wajah ramah yang menyambut orang-orang di pintu gereja setiap hari Minggu. Mereka tidak datang untuk berdebat teologi. Mereka datang untuk memberikan senyuman, telinga untuk mendengar, dan kesaksian hidup bahwa iman kepada Kristus memberikan sukacita hingga usia senja. Program ini menjadi sebuah fenomena. Ribuan lansia dari seluruh dunia mendaftar, merasa hidup mereka memiliki tujuan baru yang mulia setelah pensiun. Bagi gereja, ini adalah cara yang brilian untuk melakukan evangelisasi baru di jantung dunia barat yang paling sulit ditembus. Bukan dengan kekuatan atau argumen, tetapi dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan kehangatan seorang kakek dan nenek. Perubahan ke-12. Sabda Bapa. Pesan video bulanan langsung dari Paus. Gebrakan terakhir dari Paus Leo ke-14 adalah sebuah langkah yang memadukan tradisi pastoral kuno dengan teknologi modern secara brilian. Beliau menyadari sebuah masalah besar. Dokumen-dokumen dan surat-surat kepausan, meskipun sangat kaya secara teologis, seringkali terlalu panjang, rumit, dan tidak pernah sampai secara utuh kepada umat biasa di bangku gereja. Pesan seorang paus seringkali disaring, ditafsirkan, atau bahkan diabaikan oleh berbagai tingkatan di bawahnya. Beliau ingin memotong semua perantara itu. Beliau ingin berbicara langsung sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya di seluruh dunia, secara rutin dan personal. Maka, lahirlah program Sabda Bapa. Mekanismenya sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Pada hari pertama setiap bulannya, tepat pada pagi hari waktu Roma, sebuah video baru diunggah ke kanal YouTube resmi Vatikan dan disebarkan melalui semua platform media sosial gereja. Format videonya selalu sama untuk menciptakan keakraban. Durasinya hanya sekitar 10 hingga 12 menit. Paus Leo ke-14 tidak duduk di belakang meja megah di Istana Apostolik. Sebaliknya, beliau duduk di sebuah kursi kayu sederhana di dalam kapel pribadinya yang sunyi, dengan sebuah kitab suci tergeletak di meja kecil di sampingnya. Beliau berbicara langsung ke arah kamera, dengan tatapan yang hangat dan tenang, seolah-olah beliau sedang berada di ruang tamu setiap keluarga Katolik di dunia.
Topik yang dibahas bukanlah teologi tingkat tinggi yang memusingkan. Beliau memberikan bimbingan spiritual yang sangat praktis dan relevan dengan bulan yang sedang berjalan. Misalnya, pada bulan Mei, beliau akan berbicara tentang cara-cara sederhana untuk menghormati Bunda Maria dalam kesibukan sehari-hari. Pada bulan Agustus, beliau mungkin akan merefleksikan pentingnya istirahat dan rekreasi yang sehat bagi keluarga. Pada bulan November, beliau akan mengajak seluruh gereja untuk mendoakan arwah sanak saudara dengan cara-cara yang konkret seperti mengunjungi makam atau mempersembahkan indulgensi. Pesannya selalu bersifat personal, penuh dengan contoh-contoh praktis, dan diakhiri dengan sebuah doa singkat yang bisa didoakan bersama oleh keluarga. Namun, yang membuat program ini menjadi sebuah perubahan besar adalah instruksi resmi yang menyertainya. Sebuah surat singkat dikirimkan kepada semua uskup di seluruh dunia, yang isinya memerintahkan agar video Sabda Bapa ini diputar secara utuh untuk menggantikan homili atau khotbah pada semua misa yang dirayakan pada hari Minggu pertama setiap bulannya. Proyektor dan layar yang tadinya mungkin hanya digunakan untuk menampilkan teks lagu, kini memiliki fungsi pastoral yang baru dan sangat penting. Ini memastikan bahwa setidaknya 1 kali sebulan, setiap umat Katolik yang menghadiri misa, dari katedral megah di jantung kota Paris hingga stasi terpencil di pegunungan Papua, akan mendengar pesan yang sama, langsung dari mulut Bapa Suci mereka, tanpa filter, tanpa ringkasan, tanpa interpretasi. Langkah ini menciptakan sebuah rasa kesatuan dan keterhubungan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah gereja modern. Paus tidak lagi menjadi figur yang jauh di Roma, tetapi menjadi seorang bapak yang suaranya benar-benar hadir dan membimbing keluarganya setiap bulan. Kesimpulan sebuah gereja yang telah dirobak. 12 perubahan dalam waktu yang begitu singkat. Jika kita menengok ke belakang, kita bisa melihat bahwa ini bukanlah langkah-langkah yang acak. Dari menegaskan kesucian perkawinan hingga menjual harta Vatikan, dari merombak total pendidikan para imam hingga melarang kemewahan, dari memulihkan liturgi kuno hingga memeluk teknologi modern untuk evangelisasi, dari menarik gereja keluar dari politik partisan hingga memberdayakan kaum lansia sebagai misionaris. Semua ini adalah bagian dari sebuah visi tunggal yang agung dan menakutkan. Sebuah purifikasi, sebuah pembersihan rumah secara besar-besaran. Paus Leo ke-14 seolah-olah berjalan melewati setiap ruangan di dalam rumah besar gereja Katolik yang telah berusia 2000 tahun. Ia membuka jendela-jendela yang sudah lama tertutup agar udara segar bisa masuk. Ia membuang perabotan-perabotan lapuk yang tidak lagi berguna dan hanya mengumpulkan debu. Ia menggosok lantai yang kotor oleh skandal dan menyikat dinding yang berlumut karena kemunafikan. Ia tidak melakukan ini untuk menghancurkan rumah itu, tetapi justru untuk menyelamatkannya. Ia sedang merobohkan bangunan-bangunan tambahan yang dibuat oleh manusia selama berabad-abad. Bangunan kekuasaan, kekayaan, birokrasi, dan kesombongan, untuk menemukan kembali fondasi asli yang diletakkan oleh sang tukang kayu dari Nazaret itu sendiri. Banyak yang mencoba melabeli Paus Leo ke-14. Kaum liberal menyebutnya konservatif karena ketegasannya pada doktrin. Kaum konservatif menyebutnya liberal karena perombakan radikalnya pada struktur dan keuangan. Kenyataannya, beliau bukanlah keduanya. Beliau adalah seorang radikalis dalam arti kata yang sesungguhnya, seseorang yang kembali ke radiks, ke akar. Beliau tidak peduli pada label politik dunia. Satu-satunya pertanyaan yang selalu ia ajukan adalah, apa yang akan Yesus lakukan? Bagaimana gereja para rasul akan bertindak? Tentu saja, jalan ini tidak mudah. Perubahan-perubahan ini menimbulkan gejolak. Ada para kardinal yang kehilangan kekuasaan, para imam yang kehilangan kenyamanan, dan sebagian umat yang merasa tradisi kecil mereka terganggu. Namun perlahan tapi pasti, dunia mulai melihat wajah gereja yang berbeda. Dunia mungkin tidak lagi melihat gereja Katolik sebagai sebuah kerajaan duniawi yang kaya raya,
atau sebuah kekuatan politik yang bisa diajak bernegosiasi. Mereka tidak lagi melihat sebuah institusi yang merasa superior dan tak tersentuh. Sebaliknya, mereka mulai melihat sesuatu yang jauh lebih aneh, lebih kuno, dan mungkin jauh lebih menarik. Mereka melihat sebuah keluarga iman yang benar-benar serius tentang Tuhannya. Mereka melihat sebuah rumah sakit lapangan bagi para pendosa yang berani mengakui luka-lukanya sendiri. Mereka melihat sebuah bahtera yang dengan sengaja dan berani berlayar melawan arus zaman yang semakin sekuler, dipimpin oleh seorang gembala yang lebih memilih bau domba daripada parfum istana. Misi Paus Leo ke-14 bukanlah untuk membuat gereja menjadi populer atau disukai oleh dunia. Misinya jauh lebih besar dari itu. Misinya adalah untuk mempersiapkan sang mempelai wanita, yaitu gereja, agar tampil kudus dan tak bercela di hadapan sang mempelai pria saat ia datang kembali. Dan dalam usahanya untuk menjalankan misi tunggal itu, sadar atau tidak, beliau telah mengubah gereja Katolik selamanya.